Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Kita boleh menerima pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin lebih keras lagi. Haleluya. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan, GKS glory to glory. Berikan kemuliaan yang banyak bagi Tuhan. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau kata-katakan satu-satunya penebus dan yang selalu mengalahkan maut, dialah bangkit dan hidup, namanya Yesus. Bersorak-sorai. Mari bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Mari kita katakan lebih lagi, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaannya, yang berlindungan dan pengharapan. Mari kita katakan lagi-lagi, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, hey, muliakan namanya, katakan, bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk fokus di hadapan Tuhan. Kita mau menerima hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kau telah membayar segala yang baik kita. Yesus,
Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu, Yesus. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indahkan hidup. Mari kita katakan dengan Yesus, kau telah Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu, Yesus. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indahkan. Mari kita lebih lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indahkan hidup. Ya Tuhan, kami memulai segala yang baik. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di matamu, Yesus. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indahkan
Aku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Tuhan Allahku, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar dinyatakan. Lebih lagi katakan sekarang, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku. Mari saya mengajak lebih lagi kita memuliakan Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar dinyatakan. Saya mau kita nyanyi tanpa musik. Kita musik. Mari kita nyanyi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi katakan, sekarang ku memujimu, ya benar, Allah yang setiaku, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagiku sekarang. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagiku, agar indah bagiku, agar indah bagiku. Kami menyembahmu, Lembaga yang baik,
Yesus. Katakan sungguh tiada sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Merubahkan diri menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Mari kita menyanyi keajaiban Tuhan manusia. Berikan tempat di hati saya ini memohon Allah. Kita di dalam kuasa Roh Kudus.
Kau boleh bersedia. Kau boleh meminta pertolongan daripada Tuhan. Katakan Yesus. Yesus yang berada padamu. Angkat segala bebanmu. Angkat pertolongan. Sehingga Roh Kudus boleh bekerja. Bekerjalah. Bekerjalah. Yesus. Yesus kami membutuhkan. Tiada kuasa yang segan. Tiada kuasa yang segan apa yang segan. Tiada kuasa yang segan.
bersyukur kepada Tuhan. Kita sanggup menerima segala sesuatu karena Tuhan ada bagi setiap kita. Amin. Kita percaya segala yang baik di dalam setiap kita, Ia yang mengendapkan, Ia yang menjanjikan bagi setiap kita, karena kita berharga di mata-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ada kelegaan. Beban beratmu terlepas. Amin. Kita sudah menerima yang baik dari Tuhan karena kita berharga. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Ayo kita menerima sukacita yang besar. Maka kita mau katakan Allah itu baik.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu. Selamat selamanya. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang kita semua untuk duduk kembali. Saatnya kita akan menerima firman dan kebenarannya. Kita mengatakan di hadapan Tuhan, Kau tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat menepati setiap janji. Terima kasih. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Selalu tepat waktu dan tak pernah gagal janji. Sekali lagi Tuhan, tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah gagal janji. Ku bersatu hidup tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasih-Mu tak berhenti, aku tak bersandar.
Mari kita bagi berdiri, kita menerima firman. Tak pernah terlambat, tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah kaikan janji. Kuasamu sungguh tak aku tak berpandang dan berkata padamu, Yesus, kejayaanku tiada mata, kebesaranmu tiada bagimu Tuhan, kejayaanku tadi amat datang. Mas bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku akan dalam bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku akan dalam sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, momentum di mana kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah tercurah bagi setiap kami. Kami layak menerima segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Hari ini berbicara melalui firman-Mu bagi setiap kami. Hati kami yang terluka dipulihkan. Berbagai macam persoalan yang kami akan hadapi, Tuhan akan tuntaskan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah berdoa dan beriman katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim worship leader dan musik singer yang sudah melayani hari ini. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya pantun dulu hari ini. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, satu pantun dulu. Ya, kita tinggal di tanah Melayu, jadi kita pantun dulu ya. Oke? Hari ini harinya Tuhan. Oh, balaslah dulu. Wah, 3. Oke ya, ulang ya. Hari ini harinya Tuhan. Datang dengan penuh kerendahan. Datang dengan segenap hati saya mewakili pengurus gereja mengucapkan selamat datang beribadah di GKSI Jituji Batam. Haleluya. Baik saudara, ini untuk menghibur kita aja saudara. Baik, kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul. Kisah Rasul, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Namun kita akan baca firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kita baca firman Tuhan yang bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bawa Alkitab, ada bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Ya, yang punya kitab elektronik dengan menggunakan Android, kita buka, kita baca bersama-sama. Amin, semuanya sudah dapat? Baik, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka sedang masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini dahsyat, luar biasa. Di mana hari ini kita boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mengapa saya mengatakan hal demikian, saudara? Yesus kalau dia suruh saudara datang ke gereja, berkumpul di satu tempat, artinya Yesus punya maksud dan tujuan. Yesus punya rencana yang tidak bisa engkau pikirkan dan engkau bayangkan, saudara. Mengapa hari ini kita harus berkumpul di satu tempat seperti firman Tuhan ini katakan, saudara? Untuk apa? Tuhan mau mencurahkan rohnya bagi setiap kita yang sudah siap, yang sudah memberi tempat kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, menguasai hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh fisik kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, agar apa? Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, hari ini jangan engkau degilkan hati, ya, jangan engkau lawan kuasa Tuhan. Kalau engkau mau menerima pertolongan Roh Kudus, engkau harus membuka hatimu. Saudaraku, ingat, Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ke-40, dia naik ke surga. Dia naik, saudara. Dan hari ini, dia bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Dia mau mencurahkan rohnya. Agar apa? Penyertaannya sempurna dalam kehidupanmu. Berikan sorak-sorai. Katakan dulu kiri kananmu apa? Katakan, roh Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu jaga hidupmu, saudara. Jangan beri tempat kepada iblis. Jaga hidupmu. Ubah cara hidupmu. Cara engkau berpikir berubah. Ya, bukan kau disuruh gembalamu jadi Superman atau jadi Power Rangers, itu bahaya, saudara. Ya, saya tidak akan pernah bisa berubah jadi Pak Antonius Ginting sebab dia lebih ganteng dari saya. Nah, ya, padahal kami dua ini sama-sama ganteng, ya. Nah, ya, saya tidak akan pernah bisa seperti Tori. Karena apa? Tori udah jelas, saya lebih ganteng dari dia. Kalau Pak Tony saya kalah ganteng dengan Pak Tony, kan? Dulu senyum dengan Pak Iwo. Ya, sungguh saudara, Yesusmu bertanggung jawab. Katakan ke kiri kananmu, Yesusmu bertanggung jawab. Yes, haleluya. Berikan
sorak-sorai itu Tuhan. Yesus kita bertanggung jawab. Hari ini jangan khawatir, saudaraku. Semua orang yang sudah melaksanakan ibadah, mereka sudah dirawat oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus sudah habis, saudara? Sudah Roh Kudus di sana tadi di Piayung, saya tadi menanya di GTD. Apakah Roh Kudus tidak ada di sini? Roh Kudus ada di mana-mana. Ya, Roh Kudus ada di barat, utara, selatan, dan timur. Artinya Roh Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau menyiapkan hatimu, Roh Kudus akan masuk tinggal dalam kehidupanmu. Dia akan mengekang engkau, menguasai engkau, sehingga engkau menjadi orang-orang percaya yang membawa efek. Oh, ini murid Kristus ini. Dia satu kali berdoa, ada mujizat kesembuhan. Dia satu kali berfirman, firman yang disampaikan oleh mulutnya terjadi dalam kehidupan setiap orang yang mendengar dan menerima. Harus hebat jadi orang Kristen, saudara. Ya, saya bangga, saudaraku. Saya bikin video salam 1 menit bersyukur bersama saya, Pak Sodendi. Oh, dahsyat, saudara. Ya, sahabat saya, senior saya. 21 tahun kami tidak bertemu. Melalui media sosial. Ya, saya diundang langsung tidak boleh, pokoknya minggu ini pastor harus berkati gereja kami. Haleluya, saya katakan amin, saya akan melayani, jadwalkan saya segera. Rupanya dia minta minggu ini, saudara. Saya malu baru beli laptop second kan, semangat dan menggebu-gebu. Saya bilang istri saya, lagi sakit, saya bikin PowerPoint dulu untuk minggu ini. Kenapa? Gereja di sana mau diberkati hari ini, minggu ini spesial, minggu Pentakosta. Nama Tuhan harus dipermuliakan. Sebab apa? Tuhan kita hebat, Bapak Ibu Saudara. Dan kuasanya tidak terhingga dalam kehidupan kita. Oh, saya semangat. Saya bikin PowerPoint. Gaskan dari pagi sudah selesai, tugas agung, amanat agung. 1 sesi sudah selesai. Sesi yang kedua hari ini bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu jemaat GKSI Glory to Glorious Batam alias G2G Batam. Berikan suara-suara untuk Tuhan. Haleluya, sungguh saudara. Ya, saya merasa sepertinya Tuhan itu memang dahsyat. Itu rasa saya. Saya nggak tahu lah saudara punya perasaan seperti apa. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat saya ini senyumnya bahagia, saudara harus miliki senyum bahagia itu juga. Tipnya cuma satu, Yesus selalu harus ada di hatimu. Amin. Roh Kudus selalu tinggal dalam kehidupanmu, menyertai engkau, saudara, agar engkau kemanapun engkau pergi, sudah ganteng lagi, Roh Kudus tinggal lagi dalam hidupnya. Wow, dahsyat, men. Sudah cantik lagi, Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Oh, luar biasa, saudara. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita atur, Tuhan akan berikan kepada kita. Baik, saudara yang terkasih, hari ini kita mau melihat satu bagian tema kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus mendominasi dunia. Amin, saudara. Kuasa Roh Kudus mendominasi dunia. Artinya apa? Yesus ada di mana-mana. Roh Kudus ada di mana-mana. Engkau berada dimanapun, Tuhan selalu menyertai engkau, saudara. Jadi jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Kalau Roh Kudus ada, maka Roh Kudus akan mengawali engkau. Tetapi hari ini saya mau katakan, saudaraku, sangat berbahagia kita. Ya, Yesus suruh kita kumpul di satu tempat. Kenapa? Karena Rohnya yang kudus itu dia sudah curahkan untuk kita. Roh yang kudus itu sudah tinggal dalam kehidupan kita. Sekarang olah hidup kita, jaga hidup kita, olah hidup kita baik-baik agar Roh Tuhan itu terus tinggal, berkarya dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Hari ini, saudaraku, kalau Roh yang kudus itu sudah dicurahkan Tuhan. Jadi, apakah hidup kita ini harus kotor, saudara? Ya. Pikiran kita, perasaan kita itu buang yang kotor-kotor itu, saudara. Supaya Roh yang kudus itu bisa tinggal dalam kehidupan. Jangan beri tempat kepada roh-roh yang kotor-kotor itu. Roh Kudus tidak suka. Ya, banyak roh berjudi lah, roh berpikiran negatif lah, segala macam lah, roh mabuk-mabukan lah, segala macam lah. Itu jangan ditaruh di dalam hidupmu. Roh Kudus nanti tidak bisa bekerja maksimal dalam kehidupan. Hari ini percaya. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka api Roh Kudus itu akan membakar segala yang bukan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan itu. Dia akan bakar habis dalam kehidupan saudara. Hari ini buka hatimu, saudara. Terima lawatan firman Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala itu.
Ya, kata orang Ambon apa? Apinya menyala-nyala. Keren, saudara. Ya, ada berkat ini. Haleluya. Ya, saudaraku yang kekasih, ya, saya sebenarnya mau bikin kuis, tapi kita janji dulu, saudara. Ya, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan ke saudara-saudara, tapi janji kita tanggal 29 bookingkan Hotel Lovina ini untuk kami. Kalau saudara tidak bisa jawab, tapi kalau saudara bisa jawab, saya traktir saudara makan di mie Bangka Pau. Setuju? Setuju ya? Tolong ya. Kalau setuju kita langsung buka pertanyaan kita di sesi pertama. Ya. Ada jawabannya sedikit aja. Tapi yang jadi ketuanya siapa nanti? Pak Tony lah ini kita buat ya. So, Bu Nuraini ya. Jangan lupa Pak Ton. Ya. Oke, saudaraku. Ya, hari ini saudara bukan masalah mau tidur di sini enggak, saudara. Kadang-kadang kita manusia ini keliru, saudara. Hari ini, hari-hari terakhir ini manusia selalu fokus kepada apa? Kepada masalah. Sehingga roh Tuhan itu sebenarnya ada. Roh Kudus itu ada. Dan Roh Kudus itu mau bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Tetapi kita terlalu fokus dengan keadaan dan situasi kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Roh yang Kudus itu, dia bisa menolong kita. Yang pertama, kita selalu merasa kita bisa. Sehingga apa? Timbul rasa sombong dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya tidak mau beritahu saudara. Karena itu yang membuat tanggal 29 nanti jadi batal di tempat ini. Ya. Yang kedua, manusia kalau sudah jatuh ke dalam cinta perdagangan itu sangat berbahaya, saudara. Maka kita hilang kendali seperti kuda liar, saudara. Ya, kalau kuda liar itu saya lihat di media sosial itu ngeri, saudara. Ya, tuan-tuannya pun dia sikat itu, saudara. Dia tidak peduli. Hari ini kita tidak boleh seperti itu, saudara. Ada 3 hal penting dalam kehidupan kita hari ini yang harus kita perhatikan. Karena kuasa Roh Kudus mendominasi dunia. Kuasa Roh Kudus itu harus tinggal dalam kehidupan kita. Menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai karakter kita. Cara pandang kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang kita percaya itu dapat menolong hidup kita. Yang pertama kita mau melihat, saudaraku, ya, yang pertama kita mau melihat 3, 2, 1, waktu Tuhan. 3, 2, 1. Waktu Tuhan. Yang kedua, tercengang-cengang dan heran. Yang ketiga, saudara, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Saudara, hari ini kalau kita percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka percayalah, saudara, kehidupan rohanimu bukan biasa-biasa saja. Engkau tidak boleh menjadi orang Kristen tahun ini Pentakosta, tahun depan Pentakosta, tahun depannya lagi Pentakosta, tahun depannya lagi Pentakosta. Engkau seperti itu aja kehidupanmu. Tidak bisa, saudaraku. Kalau engkau percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu hari ini, buka hatimu, terima lawatan Roh Kudus. Beri tempat pada Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu. Agar apa? Kuasa api Roh Kudus itu membakar setiap orang yang bertemu dengan engkau. Jadi kita harus jadi berkat, saudaraku. Kemanapun kita pergi. Ya. Jangan kita sama aja dengan orang tetangga yang di sana itu ketemu kita, tahun lalu kita setahun tak jumpa, ya, tak ada perubahan, saudara. Engkau nol, saudara. Tetapi ketika engkau bertemu dengan sahabat lamamu, ya apa yang dia katakan? Wajahmu menunjukkan kemuliaan Tuhan tinggal dalam kehidupan. Nah, saya bertemu dengan itu Bapak Ibu Gembala di Piayu, dia katakan 21 tahun yang lalu. Saya ingat kamu ini agama sana loh, katanya. Saya lihat di Facebook, ini Pastor Hendy yang mana ini jadi pendeta, katanya. Iya, saya ini Pastor Hendy Ahong. Jadi sekarang saya mau ubah, saudara. Saya mau bikin, saya punya semua player-player, yo, tambahkan Ahongnya, yo. Memang Ahong itu keren. Ya, tak mau mereka. Kurang percaya saya. Ini Pastor Ahong, bukan saya Pastor ini. Pastor Ahong ini, bukan saya Pastor ini. Iya, bikinkan aja Pastor Hendy Ahong. Sudah mantap. Pusing aku lihat orang-orang di sana. Ya, udahlah kita buat, terserahlah kalian mau panggil aku Ahong. Itu Ahong itu Tuhan nomor 2 aku yang bikin nama itu. Ya, dan dia sekarang ada di belakang.
bersama-sama dengan kita beribadah. Orang tua saya, mama saya, saudara. Jadi nama Ahong itu dikirim dari Cina sama leluhur saya dulu. Jadi itu kalau mau diubah harus potong babi 3 ekor. Kalau nggak bisa ubah nama itu, saudara. Hari ini kita melihat waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah sekarang momentum seperti apa yang kau dapat waktu Tuhan ini? Ya hari ini saudara, katakan ke kiri kananmu, hari ini momentum Tuhan untuk kau. Hari ini momentum Tuhan untuk kau, saudara. Ya kita lihat dulu bagian firman Tuhannya apa, saudaraku. Kita lihat dulu. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Artinya apa? Ketika Tuhan berbicara kepada mereka, para murid waktu itu, berkumpul kalian cepat. Para murid waktu itu, sebelum itu menyangka, Thomas menyangka, saudara. Dia bilang, ngapain kalian kumpul-kumpul? Yesus sudah mati kok. Ngapain? Tetapi Yesus itu luar biasa, saudara. Dia tidak pernah melihat kesalahanmu. Amin. Dia tidak pernah melihat dosa yang kau buat 10 menit yang lalu. Padahal 10 menit yang lalu ada di antara kita. Pendeta nih khotbah itu aja. Bertobatlah kau. Yesus tidak melihat dosamu 10 menit yang lalu. Ketika Thomas tidak percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara tahu, Yesus tidak marah dengan dia. Yesus temui dia. Sini kau, Thomas. Ya, kau cucuk dulu nih jariku yang bekas paku. Kau lihat, baru Thomas percaya dan bertobat, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika engkau berada di dalam ruangan ini, saudara, ya, Yesus cinta padamu, saudara. Yesus sayang. Hari ini yang sakit Tuhan mau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan mau tolong kau, beri kau kemuliaan. Ya, yang mau macam-macam hari ini Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus akan membereskan. Buka hatimu untuk lawatan Tuhan. Hari ini, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat zaman dahulu, bahaya besar ini Pak Tony sama Bu Nura ini kena skorsing. Dia jual perata dari pagi sampai siang. Nggak boleh hari Sabat itu kerja, saudara. Ya betul ya Pak Tony ya? Kita mintalah denda kalau gitu Pak Tony. Ya, Pau tak boleh jual mie Pau. Tak boleh kerja hari Minggu. Tetapi hari ini kita melihat, saudara. Kau mau kerjalah, tapi jangan lupa bawa perpuluhan ke sini. Kerjalah kau, saudara. Yesus tidak marah. Ya, kita hanya beribadah 1,5 jam saja. Oleh karena itu minggu depan datang beribadah lagi. Kalau dulu Pak Stanley tinggalkan kapal tanker itu Pak, tak boleh kerja. Ya, betul. Hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan. Artinya apa? Tidak boleh ada kegiatan. Jadi kalau hari Jumat Bapak Ibu Saudara lupa masak, nggak usah makan, puasa. Betul. Ya, kau pegang pisau sudah melanggar itu. Ya, nah, curi-curi pelan-pelan lah, goreng telur mata sapi. Tetangga dengar ada bunyi apa itu? Panci. Dia bunyi, langsung dia datang bawa imam besar itu menghakimi saudara. Bahaya, saudara. Tetapi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, engkau boleh menikmati setiap rencana yang sudah kau rencanakan. Ya, pagi engkau akan kerja dulu. Kalau engkau kerja pas sore, engkau ibadah pagi, saudara. Tidak ada larangan Tuhan, saudara. Bersyukur, saudara, diberkati. Amin. GKSI, glory to glories. Kayaknya kurang apa? Kurang kencang ya. Aduh Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah membakar-bakar kita ini, harus semangat, amin? Harus semangat. Saudara, kita melihat Tuhan suruh para murid berkumpul di satu tempat. Artinya apa? Ketika Tuhan menyuruh, jangan bantah, saudara. Hari ini kalau Tuhan boleh bawa engkau sampai ruangan ini, saudara, engkau jangan bantah. Di sini ada berkat Tuhan untuk kau. Yang setuju katakan amin. Berikan suara-suara untuk saudara, saya tidak mengklaim di luar sana tidak ada berkat. Saya sudah katakan tadi, kami di Piayu, di Pancur, Roh Tuhan sudah dicurahkan. Mustahil Tuhan itu tidak adil, dia tidak mencurahkan rohnya di sini. Terlalu egoislah saya sebagai manusia.
sebagai seorang hamba Tuhan. Oh ya, gereja sini yang paling baik. Jangan bawa gereja sana ya. Jangan. Itu bukan pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan itu, saudara. Pikiran duniawi itu kedagingan. Saudara mau beribadah di mana saja silakan. Tetapi ingat satu, di mana engkau berkenan menerima hadirat Tuhan, disitulah engkau mulai membangun imanmu dan mulai bertumbuh dan terus minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Saudara, kalau mau cerita tentang kesetiaan, yang pertama Yesus yang paling setia. Amin. Yang kedua pasangan kita yang paling setia. Tapi kalau dia meninggal, nangis air mata darah, saudara. Ya, sedihnya minta ampun. Tapi nanti setelah meninggal besok lusa nikah lagi. Nah, manusia begitu kan? Menyesal itu sebentar saja. Atau ada lagu dunia mengatakan penyesalan itu datang di belakang hari segala macam. Ya betul memang. Itu sangat menghibur manusia. Tetapi hari ini, saudaraku, waktu Tuhan, momentum Tuhan hari ini, Tuhan mau curahkan rohnya dalam kehidupan kita. Kalau saudara ada dalam ruangan ini serius. Saudara mau nengok-nengok HP sisir, tak apa-apa. Ya. Pastor Hendy Ahom tidak larang. Tapi fokuskan telingamu terima firman Tuhan. Amin. Ya tengoklah HP. Siapa tahu pacarmu ada WA aja. Yang kedua, saudaraku, kita mau melihat 3, 2, 1. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku yang kekasih, bagian yang kedua tadi kita melihat, saudara, di sini ada tercengang dan heran. Tuhan kalau sudah buat mujizat, Tuhan kalau sudah menyatakan kuasanya, siapapun dia harus mengakui berlutut di hadapan Tuhan bahwa Yesus Raja, dia Raja di atas segala Raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya sungguh heran, membuat kita tercengang-cengang. Ya. Jadi saya merasa sepertinya kita ini kadang-kadang dibuat Tuhan itu aneh, saudara. Kita bukan dokter, Tuhan suruh doakan orang sakit sembuh, saudara. Kita bukan tukang jampi-jampi, Tuhan suruh kita, kau perintahkan aja namaku ya, sembuh itu. Sembuh, saudara. Oleh sebab itu, jaga hidup kita, jaga hati kita. Jangan seperti Tom and Jerry, atau itu apa, Popeye, ya. Kalau sudah makan ayam kuat dia. Jangan seperti itu, saudara. Hari ini kita melihat, kalau Tuhan sudah berkarya, maka tidak ada yang tidak mengakuinya, saudara. Maka kita akan mengakui kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan tidak terbanding dalam kehidupan kita. Berikan salam-salam untuk Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Ada yang bisa melawan kuasa Tuhan di tempat ini? Tidak ada, saudara. Yesus sekali berfirman, dia berfirman, dan dia lakukan, dan dia genapi dalam kehidupan kita. Makanya kita ini diciptakan dia serupa dan segambar. Nah, kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar agar apa-apa yang Yesus sudah buat, apa yang dia sudah rancangkan. Kok Roh Kudus sudah dicurahkan aja ke dalam anjing yang di rumah kami itu, Om. Ada anjing 2 ekor di rumah kami, ada monyet 1 ekor, Om. Saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan itu enggak sembarang-sembarang seperti kita. Roh Kudus dicurahkan di dalam ciptaannya yang paling mulia, yaitu saya dan saudara. Haleluya, saudaraku. Yang ketiga kita melihat, saudaraku, kita melihat kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, yang terakhir, saudara. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan gulita. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan dan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada
Nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini Tuhan katakan apa? Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, aku akan mencurahkan rohku. Kapan? Ke semua orang. Ini dalam kitab Yoel sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Artinya apa? Saya sendiri sudah katakan pada saudara. Kalau Yesus tidak bertanggung jawab, dia sudah naik ke surga, dia bilang bye-bye. Ya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Cukuplah, sudah capek aku ngurus kamu. Kerja kau berzina aja, kerja kau pergi ke pub aja, dugem aja. Nampak orang, kau bilang orang iri sama kau. Yesus bilang, udahlah, capek aku ngurus kalian manusia. Mau mati, matilah kalian di situ. Bikin pusing kepala aku, baliklah aku ke surga. Di sana enak. Ya, tidak ada matahari, tidak ada air mata. Ingat saudara, Yesus kembali ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan satu sikap. Saudara, dia itu pemilik istana surgawi, saudara. Amin, setuju saudara? Ya, kalau Yesus bukan pemilik surgawi, nggak mungkin dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin dia ketok-ketok dulu, nanti Pak Tony buka pintunya. Yesus bukan ini, bukan kau. Jangan kau di sini. Lagi ketok-ketok lagi pintunya. Kayaknya mirip juga dengan Yesus anaknya. Ragu, dulu kau minum kopi dulu sini. Yesus tidak seperti itu, saudara. Ya. Dia pemilik hidupmu, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia pemilik hidup. Kalau Yesus sudah katakan, dia akan mencurahkan rohnya di dalam setiap kehidupan kita. Dia akan curahkan, saudara. Hari ini, saudara, jangan engkau merasa engkau sendirian. Masih ada Yesus yang selalu menyertai engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Tim WL Singar maju ke depan. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Kita akan, ayo Ibu Gembala, ayo kita nyanyi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saudara itu jangan lihat kiri kanan. Kita fokus, saudara. Kita fokus, kita percaya Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Semua kita akan mendapat bagian. Buka hatimu, buka pikiranmu. Hari ini terus mulai berdoa sekarang. Sekarang mulai berdoa, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau menerima lawatan. Roh Kudus, Engkau tercurah bagi setiap kami. Firman-Mu berkata, Roh-Mu tercurah bagi semua orang. Semua orang, besar kecil, tua muda, hari ini Kau jamah. Lawat kami Tuhan, jamah kami, lawat kami dengan kuasa Roh-Mu. Hari ini kuasa Roh-Mu dinyatakan oleh kami. Jamah Tuhan, lawat setiap kami, lawat Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akan pujian bersama. Yang rindukan air, angkat suaramu. Demikianlah jiwaku. Engkau haus dan lapar, saudara. Engkau haus dan lapar, saudara. Jangan engkau mau merelakan dirimu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tangan kananmu, angkat tanganmu. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bersama kita katakan, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan rohku, pulihkanku, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan rohku.
Jangan berdiam diri, fokus di hadapan Tuhan. Yang merindukan air. Hatimu haus, Tuhan. Hatimu haus, saudaraku. Berikanlah Sampai kering, jiwa kering. Air itu penuh, air mengalir, air kehidupan mengalir dalam kehidupanmu. Oh Yesus, itu selalu. Amin Tuhan, kami rindu lawatanmu terjadi. hadirmu di hidupku. Oh, haleluya. Memulihkan jiwaku, bukan sukacitaku, mengalihkan masalahku, bergalihkan di tempat ini. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lebih lagi, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus mau bekerja lebih dan terus. Mari kita berpujian dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, mohon doakan maju ke depan. Katakan kepada saya apa yang belum saudara sedang lakukan. Saya ingin berdoa. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan maju. Demikianlah jiwaku, haus akan rindu Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau doakan, bagi Bapak yang mau doakan saja. memulihkan jiwaku, hapuskan amarahku, mengalihkan masalahku. Haleluya. Saudara pendengar terbaik, dengar terbaik. Engkau saat ini sudah tidak mampu berdiri, tetapi engkau merasa sekarang ada perasaan. Engkau
Terima kasih untuk lawatanmu. Kau begitu luar biasa. Kalau di tempat lain ada urapan kuasa Roh Kudus, di sini juga sama. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang mengasihi setiap kami. Anugerahmu turun bagi setiap kami semua, Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah kuasamu. Semua yang percaya katakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur ada kuasa Roh Kudus. Amin. Semua sudah memperoleh kelemahan daripada Tuhan. Kalau engkau percaya, pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Berikan imanmu, berikan cintamu, berikan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau kita sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah. Yang saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada penanggung jawab. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada hari ini adalah hari pencurahan untuk kami semua Bapa. Roh Kudus membimbing kami untuk selalu bicara. Terima kasih Bapa. Semoga kami benar-benar terbaik dari kami Bapa. Terima kasih kami dan benar-benar kami kembali Bapa untuk
kami semua hari ini dipuji Bapa kami semua saudara kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Siap kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu barulah aku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Berikan tepuk pujian nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi-lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya mau kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, hamba bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami sudah menerima firman. Dan kami sudah berdoa. Dan kami percaya Tuhan. Hari ini berkat firman-Mu akan kami bawa kembali kehidupan nyata kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk yang mau berpisah. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati keuangan kami, anak-anak kami di sekolah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saudara yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.